Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1P1 akan mempresentasikan mengenai pengamatan kami mengenai kenyamanan dalam ruangan. Selanjutnya, ini ada anggota kelompok kami, yaitu yang terdiri dari Adli, Ais, saya sendiri, Zafran, Ridwan, dan Elema. Pertama-tama, kenapa dilakukan pengamatan ini? Karena pembangunan rumah itu harus mempertimbangkan banyak faktor. Jadi penghuni di dalamnya harus merasa nyaman. Dikatakan nyaman apabila memenuhi kriteria kenyamanan seperti kenyamanan termal, kenyamanan audial, dan kenyamanan visual. Tujuannya yaitu untuk mengukur intensitas penerangan dalam ruangan, mengukur tingkat kebisingan sesaat, mengetahui parameter sifat termodinamika basa yang kemudian digunakan grafik psikometrik. Tinjauan pustakanya yaitu ada tiga aspek kenyamanan ruangan yang sudah tadi disebutkan, yaitu kenyamanan termal, kenyamanan visual, dan kenyamanan audial. Kenyamanan termal merupakan pikiran manusia yang mengekspresikan kepuasan terhadap lingkungan sekitar, di mana ketika tubuh dapat menerima panas yang seimbang sesuai dengan pelepasan dan pengumpulan panas. Acuan yang digunakan yaitu SNI 036572 tahun 2001 dan ASRAE standar 55 tahun 1992. Temperatur sejuk yang digunakan untuk daerah tropis yaitu sejuk nyaman, nyaman optimal, dan hangat nyaman. Ada pula faktor kenyamanan termal yaitu temperatur udara kering, kelembapan udara relatif, pergerakan udara, radiasi permukaan panas, aktivitas orang, dan pakaian yang dipakai. Kenyamanan visual merupakan rasa kesan nyaman terhadap suatu tempat yang memiliki sifat individualistik dan holistik terhadap objek yang dilihat dengan indera penglihatan. Acuan yang digunakan yaitu SNI 036197 tahun 2011 dan SNI 036575 tahun 2001. Yaitu ada tiga tipe sistem pencahayaan, yaitu sistem pencahayaan rata, sistem pencahayaan setempat, dan sistem pencahayaan gabungan merata dan setempat. Standar pencahayaan yang digunakan pada dalam ruangan itu menurut SNI itu terastus 60 lux, ruang tamu 120 sampai 250 lux, ruang makan 120 sampai 250 lux, ruang kerja 120 sampai 250 lux, kamar tidur 120 sampai 250 lux, kamar mandi 250 lux, dapur 250 lux, dan garasi 250 lux. Yang ketiga yaitu kenyamanan audial. Kenyamanan audial mengacu pada kenyamanan yang dirasakan oleh individu dalam konteks pendengaran atau indera pendengaran yang dipengaruhi oleh faktor kebisingan. Acuannya merupakan Kepmen LH tahun nomor 48 tahun 1996, di mana yang digunakan di pengamatan kita itu merupakan perumahan dan pemukiman maksimalnya ada di 55 desibel. Selanjutnya akan dilanjutkan metodologi oleh Elema. Oke, selanjutnya metodologi di mana tempat kita melakukan penelitian tersebut ialah yang pertama yaitu Fakultas Teknologi Pertanian IPB University, yang kedua yaitu Pos 17 Dermaga Hijau, yang ketiga yaitu Jalan Sindang Barang Pilar 1, yang keempat yaitu Asrama Pondok Inspirasi, yang kelima Pos Pondok Kansa Cibanteng, dan yang keenam yaitu Pos Cibanteng Raya. Untuk metodologi kenyamanan termal ialah sebagai berikut. Pertama, alat dan bahan yang digunakan ialah HP dengan aplikasi room temperatur, yang kedua yaitu laptop dengan aplikasi Microsoft Excel, dan yang terakhir yaitu grafik psikometri. Untuk prosedur metodologi kenyamanan termal ialah yang pertama yaitu dipersiapkan alat dan bahan, yang kedua ditentukan 3 lokasi pengukuran, di mana 2 indoor dan 1 outdoor. Yang ketiga yaitu dilakukan pengukuran dan dicatat data temperatur bola kering dan kelembapan relatif. Yang keempat yaitu dilakukan pengulangan pengukuran 2 kali dengan jeda 10 menit. Yang kelima yaitu data yang diperoleh diplotkan ke dalam grafik psikometri. Dan yang terakhir yaitu ditentukan kondisi kenyamanan termal berdasarkan SNI 036572 tahun 2001 dan metode ASHRAE 55 tahun 2017 dan dibandingkan hasil pengukuran dengan aplikasi psikometri. Selanjutnya yaitu metodologi untuk kenyamanan visual. Terdapat alat dan bahan yaitu HP dengan aplikasi Luxmeter, laptop dengan aplikasi AutoCAD dan Surfer, dan yang terakhir yaitu meteran.
Prosedur dari metodologi kenyamanan visual ialah yang pertama yaitu diukur dimensi ruangan dengan meteran lalu dipetakan dengan grid. Yang kedua yaitu dilakukan pengukuran pada titik yang ditentukan. Yang ketiga yaitu dicatat nilai pengukuran yang dilakukan dengan 3 kali pengulangan. Yang keempat yaitu dilakukan pengukuran di 3 tempat indoor dan juga outdoor. Yang kelima yaitu dibuat peta intensitas menggunakan software surveyor. Yang keenam yaitu dibandingkan hasil pengukuran dengan acuan pengukuran baku SNI 167062 tahun 2004. Selanjutnya ialah metodologi kenyamanan audial. Alat dan bahan yang kami gunakan ialah smartphone dengan aplikasi Soundmeter dan Decibel X, lalu ada stopwatch, dan juga laptop dengan Microsoft Excel. Prosedur yang kami lakukan ialah yang pertama yaitu dipersiapkan aplikasi pada smartphone, yang kedua yaitu ditentukan lokasi pengukuran pada rumah masing-masing praktikan, yang ketiga yaitu dilakukan pengukuran pada 7 waktu, di mana 4 waktu siang dan 3 waktu malam. Yang keempat yaitu diukur kebisingan dengan aplikasi dengan interval 5 detik selama 10 menit. Yang kelima yaitu diolah data LEQ, LS, LM, dan juga LLSM sesuai perhitungan berdasarkan acuan Kapman LH 48 tahun 1996 tentang baku tingkat kebisingan. Dan yang keenam yaitu dievaluasi tingkat kenyamanan sesuai baku mutu dan identifikasi sumber kebisingan. Selanjutnya ialah hasil dan pembahasan yang akan dibawakan oleh Saudara Zafran. Baik, terima kasih atas kesempatan dari Saudari Alema Astri. Oke, bagi sebelum kita melakukan pengukuran kenyamanan thermal, kita melakukan kalibrasi terhadap alat-alat pengukurannya, yaitu termometer dan HP atau smartphone yang memiliki aplikasi pengukuran suhu. Berikut ini adalah gambar grafik kalibrasi untuk pengukuran thermal. Dengan penugasan tadi, kita melakukan pengukuran kenyamanan thermal di berbagai titik di kampus IPB, terutama di daerah Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan. Dengan data yang kita peroleh dari termometer, kita mendapatkan dua data untuk ulangan pertama dan kedua, yaitu suhu bola kering, dan suhu bola basah. Di lokasi pertama yang kita tempat untuk melakukan pengukurannya itu Laboratorium Udara Teknik Sipil dan Lingkungan. Dengan data yang tercantum pada tabel di gambar tabel ini, dengan waktu pengukuran dari pukul 14 hingga 14.20 waktu Indonesia Barat, dengan sensasi kenyamanan yang dapat kita lihat yaitu sensasi kenyamanan hangat. Nah, data eh, data dari termometer suhu bola basah dan suhu bola kering kita dapat digunakan untuk sebagai data untuk mencari parameter-parameter lainnya seperti parameter yang ada pada tabel sebelumnya. Nah, nilai tersebut kita masukkan di dalam grafik psikometri yang mana nilai seperti V, RH, W, H, dan TDP dapat kita ketahui dengan dua data yang kita ambil sebelumnya. Contohnya seperti yang dilakukan terhadap hasil pengukuran thermal di Laboratorium Udara Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan. Selain di Laboratorium Udara, kita juga melakukan pengukuran thermal atau pengukuran suhu di kamar sekitar Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan dengan pada waktu pukul 14.20 hingga 14.40 waktu Indonesia Barat dengan sensasi kenyamanan sedikit hangat berdasarkan tabel yang ada di slide ini. Data yang digunakan juga sama, yaitu data dari suhu bola kering dan suhu bola basah, sehingga menghasilkan data-data lainnya seperti RH, W, dan data lainnya pada grafik psikometri seperti digambar pada slide ini. Tempat pengukuran ketiga kita yaitu ada di balkon dengan durasi waktu dimulai dari pukul 14.40 hingga 15 waktu Indonesia Barat dan sensasi kenyamanan yang tercatat yaitu sensasi kenyamanan panas dengan data suhu bola basah dan suhu bola kering yang tercatat pada tabel yang ada di slide ini. Data yang digunakan juga sama sehingga kita bisa dimasukkan lagi ke dalam grafik psikometri yang ada dan bisa memunculkan parameter-parameter lainnya seperti RH, W, TDP, dan data lain dan parameter lainnya. Lanjut.
Tempat pengukuran kita keempat yaitu ada di Sabta dengan durasi selama 20 menit juga, dimulai dari waktu pukul 15 hingga 15.20 waktu Indonesia Barat, dan sensasi kenyamanan yang diperoleh yaitu hangat dengan data bola basah dan bola keringnya seperti berikut di dalam tabel ini. Lanjut. Datanya juga sama dimasukkan ke dalam grafik psikometri untuk mengetahui nilai parameter lainnya pada tabel sebelumnya. Lanjut. Tempat terakhir yang ditempati untuk melakukan pengukuran suhu atau untuk mengetahui kenyamanan thermal di sekitar kampus, kita lakukan di Wing 10 level 5 dengan waktu juga selama 20 menit, dimulai dari pukul 15.20 hingga 15.40 waktu Indonesia Barat. Dengan sensasi kenyamanan yang diperoleh yaitu sensasi kenyamanan hangat. Lanjut. Data suhu bola kering dan suhu bola basah kita juga masukkan ke dalam grafik psikometri dan dapat menghasilkan data-data berupa parameter yang kita belum ketahui sebelumnya melalui grafik ini. Lanjut. Selain kita melakukan pengukuran di kampus, kita juga melakukan pengukuran thermal atau suhu di tempat tinggal masing-masing anggota kelompok. Terdapat 4 ruangan per anggota kelompok, yaitu kamar tidur, ruang tamu, dapur, dan teras. Hasil pengukuran dalam di kamar tidur di rumah Adli sekitar 28 derajat Celcius, rumah Ais sebesar 28 derajat Celcius, Zafran 27 derajat Celcius, Ridwan 25,5 derajat Celcius, dan Elema 29,5 derajat Celcius. Adapun pengukuran suhu atau thermal pada ruang tamu di rumah Adli sebesar 28 derajat Celcius, Ais sebesar 30 derajat Celcius, Zafran sebesar 29 derajat Celcius, Ridwan sebesar 26,4 derajat Celcius, dan Elema sebesar 29 derajat Celcius. Untuk hasil pengukuran suhu atau thermal di dapur, pada data milik Adli, Ais dan Zafran sama-sama menunjukkan angka 30 derajat Celcius. Sedangkan untuk Ridwan sebesar 20 derajat Celcius dan Elema sebesar 28 derajat Celcius. Untuk pengukuran suhu di teras, data Adli dengan Zafran sama, yaitu sebesar 32 derajat Celcius, di rumah Ais sebesar 31 derajat Celcius, di rumah Ridwan sebesar 27,5 derajat Celcius, dan rumah Elema sebesar 30 derajat Celcius. Setelah kita menjelaskan terkait dengan data yang diperoleh dari kenyamanan thermal, kita akan menjelaskan terkait dengan kenyamanan audial dan visual. Untuk hal tersebut saya serahkan kepada saudari. Baik, selanjutnya untuk pengukuran yang kita lakukan adalah pengukuran kenyamanan audial. Nah, sebelum kita melakukan pengukuran kenyamanan audial ini, kita akan melakukan grafik kalibrasi antara alat ukur sound meter dan juga HP yang kita gunakan di rumah masing-masing. Sehingga didapatkan persamaan Y sama dengan 1,7118X dikurangi 49,557. Nah, grafik ini itu berguna untuk menyamakan hasil antara perbedaan sensor yang ada di ponsel masing-masing praktikan. Next. Nah, pengukuran kebisingan dilakukan dengan cara langsung, yaitu dengan aplikasi Soundmeter dan Decibel X dengan LEQ setiap 5 detik dan dilakukan selama 10 menit. Waktu pengukuran dilakukan selama aktivitas 24 jam LSM dengan aktivitas siang hari yaitu LS selama 16 jam pada selang waktu pukul 6 sampai pukul 10 dan aktivitas malam hari selama 8 jam pada selang waktu pukul 10 sampai 6 pagi. Nah, berdasarkan tabel ini dapat diketahui bahwa kebisingan di kediaman Adli, Zafran, dan Rinwan masih di bawah ambang batas yang ditetapkan oleh standar yang telah disebutkan di metode tadi, yaitu di bawah 55 desibel. Sedangkan di kediaman Ais dan Elema melebihi ambang batas serumahan dan permukaan yang disyaratkan yang telah disebutkan sebelumnya. Hal tersebut dapat disebabkan kediaman Elema dan juga Ais berada di pinggir jalan raya, merupakan kos yang cukup ramai. Selain itu, kediaman Adli, Zafran, dan Rinwan jauh dari keramaian. Nah, dari beberapa sumber yang kita dapatkan, kebanyakan sumber kebisingan itu merupakan kebisingan yang didapatkan dari
kebisingan lalu lintas. Nah, pada kondisi yang lebih serius, kebisingan dapat mengganggu istirahat dan juga tidur, menimbulkan ketidaktenangan, masalah peredaran darah, penyakit jantung, juga tekanan diri. Agar kebisingan tidak mengganggu aktivitas manusia, diperlukan penanganan terhadap kebisingan tersebut. Yang pertama, mengurangi kebisingan pada sumbernya dengan cara memasang alat peredam suara. Yang kedua, menempatkan penghalang pada jalan. Yang ketiga, menggunakan penjumpat atau penutup telinga. Nah, namun cara ini dikat ya bentar. Selain itu, untuk mengurangi kebisingan itu bisa dengan menanam pohon di sekitar rumah kita. Next. Ini merupakan hasilnya di mana hasil Ais dan juga Ridwan itu melebihi ambang batas. Next. Nah, pengukuran yang kita lakukan selanjutnya yaitu adalah pengukuran kenyamanan visual. Nah, sebelum kita melakukan pengukuran kenyamanan visual ini juga, kita melakukan kalibrasi antara ponsel dan juga luxmeter, yang dimana didapatkan persamaan untuk kalibrasi Y sama dengan 1343X dikurangi 2870,3. Next. Nah, untuk kenyamanan visual, didapatkan hasil bahwasannya, berdasarkan hasil pengamatan pada tabel di atas, ruangan yang tidak memenuhi standar kenyamanan visual SNI 03657521 pada setiap rumah anggota KOP ini hanya pada bagian teras yang dibutuhkan dengan angka tingkat pencahayaan yang cukup lebih tinggi melewati standar yaitu 60 lux. Ruangan lain seperti kamar tidur, dapur, kamar mandi, pada pengatasi rumah kelompok juga belum memenuhi standar tersebut dengan catatan standar pencahayaan minimal pada kamar tidur sebatas 120 sampai 250 lux dan standar minimal pada dapur serta kamar mandi sebesar 250 lux. Nah, hal tersebut dapat disebabkan karena minimnya sumber penerangan atau pencahayaan alami di ruangan tersebut atau dapat disebabkan perbedaan dari masing-masing ponsel yang digunakan. Sensor yang ada di ponsel dapat menangkap cahaya dengan intensitas yang berbeda-beda. Dan itu faktor yang mempengaruhi rendah nilai hasil pengamatan di dalam ruangan juga bisa disebabkan oleh waktu pengambilan data seperti saat sore hari atau saat malam hari. Faktor lainnya juga yang dapat terjadi adalah faktor usia dan pemilihan ruangan. Ruangan yang ada di dalam waktu yang lama dan tidak mendapatkan pemeliharaan yang memadai mungkin mengalami degradasi seiring berjalannya waktu yang dapat menghasilkan analisis visual yang kurang baik. Berdasarkan analisis tersebut, maka hunian yang dilakukan pengamatan masih memerlukan banyak perubahan dan penyelesaian agar pencahayaan alami dapat meningkat dan memenuhi standar yang telah ditentukan. Cahaya matahari pada iklim tropis seperti di negara Indonesia perlu dihindari masuknya cahaya matahari langsung. Sebaiknya yang dilakukan membentuk bangunan dengan elemen pembayangan, di mana sumber cahaya yang masuk ke dalam bangunan terbagi menjadi dua jenis, yaitu cahaya matahari langsung, cahaya difus dari terang langit, dan pantulan tanah, tawa, atau bangunan lainnya. Oleh karena itu, penyesuaian atau perubahan dapat dilakukan dengan cara menambahkan beberapa ventilasi atau jendela di dalam hunian tersebut. Next. Nah, ini merupakan hasil pembuatan kontur menggunakan software Surfer untuk cahaya di rumah Ridwan, di mana semakin hitam areanya, maka semakin gelap area tersebut. Next. Di sini juga dihasilkan peta kontur untuk cahaya balkon di rumah Adli. Next. Juga ditampilkan peta kontur cahaya di rumah Elema. Next. Di sini juga dihasilkan peta kontur cahaya balkon di rumah Zafran. Dan terakhir ini adalah peta kontur cahaya di kamar tidur Ais. Selanjutnya untuk kesimpulan akan dijelaskan oleh teman saya Adli. Baik, terima kasih atas Saudara Ridwan atas kesempatannya. Selanjutnya, berdasarkan dari pengamatan dan pengukuran yang telah kami lakukan, dapat disebutkan bahwa terdapat 3 kesimpulan. Yang pertama ada penelitian kenyamanan termal. Pengukuran kenyamanan termal pada tempat tinggal masing-masing menghasilkan bahwa teras memiliki suhu yang lebih besar dibandingkan dengan ruang tamu, kamar tidur, dan dapur pada setiap praktikan. Untuk kenyamanan audial, kebisingan di kediaman Adli, Zafran, dan Ridwan masih di bawah ambang batas yang ditetapkan ke Menelhab nomor 48 tahun 1996 untuk perumahan, yaitu sebesar 55 desibel. Sedangkan di kediaman Ais dan Elema melebihi ambang batas standar tersebut karena berada di pinggir jalan. Untuk mengatasi ketidaksesuaian dengan ambang batas dapat dilakukan dengan cara penanaman pohon dan membangun tembok penghalang kebisingan. Untuk selanjutnya adalah kenyamanan visual. Pengukuran kenyamanan visual yang dilakukan pada teras rumah melebihi batas SNI nomor 036575 tahun 2021.
tahun 2001. Sedangkan pada kamar tidur, kamar mandi, dan dapur belum mencapai batas tingkat pencahayaan. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pencahayaan dan dapat diminimalisir dan diselesaikan dengan pemasangan jendela ataupun ventilasi udara. Pengujian terhadap 3 parameter kenyamanan yang telah dilakukan menggunakan ponsel setiap anggota tim dan tidak menggunakan alat yang sesuai kebutuhan pengujian menghasilkan nilai yang berbeda-beda pada setiap ponselnya. Walaupun proses kalibrasi telah dilakukan, nilai yang diperoleh belum tentu mewakili hasil sebenarnya. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1P1. Kurang lebihnya mohon maaf, kami undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.